Jangan ketika kita beribadah, pandangan kita, kegiatan kita, karena niat dari ibadah tersebut bukan karena Allah. Jadi sia-sialah perbuatan kita. Jadi ikhlaskanlah apapun yang kita lakukan. Sama dengan dalam agama Islam. Dalam agama Islam kita juga dilarang untuk beribadah yang sia-sia, yang tidak ada manfaat. Jadi itu kita tinggalkan. Ternyata dalam Taurat pun diajarkan demikian. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Kalau kita umat Islam, dalam hari yang 7 itu, hari yang mulia hari Jumat. Sementara dalam ajaran Taurat memuliakan hari Sabtu. Jadi waktu khusus beribadah bagi orang yang menganut ajaran yang terdapat di dalam Taurat sebelum Al-Quran turun adalah khusus untuk hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Sama dalam agama Islam kita juga diwajibkan memuliakan ayah dan ibu. Perintah Allah beriringan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Sama, manusia dimuliakan oleh Allah. Manusia dilindungi hak-haknya oleh Al-Quran, oleh Islam. Dalam Taurat juga demikian. Kita dilarang untuk membunuh sesama manusia. Yang selanjutnya, larangan berzina. Dilarang kita berzina. Dalam Taurat juga dilarang berzina. Dan Al-Quran juga dilarang berzina. Sama intinya. Tetapi Taurat yang ada sekarang sudah banyak dipalsukan dan diotak-atik oleh manusia. Kemudian yang ke-8, larangan mencuri. Dalam Taurat juga dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang mengambil hak orang lain. Sama dengan ajaran yang ada dalam agama Islam. Kita juga tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain. Yang ke-9, larangan menjadi saksi yang berdusta. Bohong. Taurat juga melarang untuk berbohong. Dalam Islam juga dilarang untuk berbohong. Dalam Al-Quran diajarkan melalui hadis Rasulullah. Ayatul munafiki salasun, ada tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbohong, dia dusta. Kemudian yang ke-10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Jadi dalam Taurat juga dilarang kita untuk merampas hak orang lain, merebut milik orang lain, punya orang punya kita, tidak boleh. Apalagi kita dalam agama Islam sangat dilarang sekali mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dilarang. Al-haramu bayyin, al-halalu bayyin. Yang haram itu sudah jelas, yang halal itu juga jelas. Jadi tidak boleh kita campur adukkan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara milik kita dengan milik orang lain itu berbeda. Jangan sampai punya orang sama juga dengan seperti milik kita sendiri, kita rampas, kita anggap punya orang itu adalah punya kita. Tidak boleh. Jadi inilah 10 kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud menerima kitab Zabur juga dalam bahasa Ibrani. Juga dalam bahasa Ibrani. Kapan turunnya atau diturunkan kitab Zabur oleh Allah kepada Nabi Daud? Abad ke-10 sebelum Masehi. Kalau Taurat tadi abad ke-12 sebelum Masehi. Zabur diturunkan oleh Allah abad ke-10 sebelum Masehi. Ketika Zabur sudah diturunkan oleh Allah, Taurat ini tidak berlaku lagi. Ada batasannya, digantikan oleh kandungan yang terdapat dalam kitab Zabur. Penyempurna atau disempurnakanlah Taurat yang 10 ajaran tadi dengan diturunkan kitab Zabur. Jadi Taurat ini berlaku hanya 200 tahun. Abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi. Kemudian apa saja kandungan yang terdapat dalam kitab Zabur? Yang pertama, doa dan zikir. Ini kandungan yang terdapat dalam Zabur. Ada doa dan zikir.
Yang kedua, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebajikan. Jadi ada nasihat, ada hikmah, ada pedoman untuk berbuat kebajikan. Diajarkan dalam kitab Zabur. Sama juga dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk berdoa, kita diajarkan untuk berzikir. Dalam berdoa, tata caranya harus khusyuk. Dalam berzikir, sama, tawaduk, rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada hikmah dan pedoman untuk berbuat kebajikan. Hal-hal yang dilarang, ini yang dianjurkan. Hal-hal yang dilarang, ini yang harus kita jauhi. Dan hal-hal yang diperintahkan, ini harus kita kerjakan. Ada hukumnya wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang mubah. Ini juga diatur dalam kitab Zabur. Kemudian ajaran kebenaran. Apa ajaran kebenaran yang dikatakan dalam Zabur? Yaitu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik Zabur, baik Taurat, termasuk Injil dan Al-Quran yang akan kita pelajari minggu depannya, intinya sama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nak Bapak, inilah penjelasan singkat tentang materi, tentang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 buah kitab yang kita pelajari hari ini. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini ada manfaatnya dan dapat menjadi pedoman pembelajaran bagi anak Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.